Pada 2021, pemerintah Tiongkok merilis China's Action Plan untuk mencapai puncak karbon dioksida pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060. Ambisi ini kemudian diterjemahkan dalam macam produk kebijakan di berbagai provinsi di Tiongkok, termasuk provinsi Shaanxi, wilayah penghasil batubara terbesar di Tiongkok. Berdasarkan laporan People of Asia for Climate Solutions (PACS), Provinsi Shaanxi mempunyai produksi tahunan batu baranya lebih dari 1 miliar ton setiap tahun dalam 2 dekade terakhir dan mencapai hampir 1,4 miliar ton pada 2023. Pencapaian netralitas karbon pun menjadi perhatian pemerintah Shaanxi. Pemerintah Shaanxi mendorong pengembangan industri energi terbarukan dan melakukan penyeimbangan emisi atau carbon offset. Mempelajari langkah awal Provinsi Shaanxi dalam bertransisi energi, Shaanxi Carbon Peak Carbon Neutral Energy Revolution Research Institute (CCERR) bekerjasama dengan People of Asia for Climate Solutions (PACS) dan Institute for Essential Services Reform (ISR) menyelenggarakan diskusi kedua mengenai masa depan tanpa batu bara dan kunjungan lapangan transisi energi Tiongkok-Indonesia, atau The Second Discussions on a Coal-Free Futures and Field Visit on China-Indonesia Energy Transitions. Agenda ini mempertemukan perwakilan dari pemerintah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur untuk mempelajari perkembangan transisi energi di Shaanxi selama 3 hari, 30 Juli hingga 1 Agustus 2024. Hari pertama, 30 Juli 2024, rombongan dari Indonesia dan Tiongkok menelusuri perusahaan produsen hidrogen Shaanxi Meijin Energy. Shaanxi Meijin Energy adalah perusahaan di Shaanxi yang mengelola rantai pasok hidrogen secara terintegrasi. Awalnya, sejak tahun 1983, perusahaan ini hanya berfokus pada pengolahan batu bara. Namun, pada tahun 2017, mereka mulai mengembangkan produksi hidrogen. Hidrogen yang dihasilkan oleh Meijin masih berupa grey hidrogen, yaitu hidrogen yang dihasilkan dari pengolahan kokas. Grey hidrogen ini kurang ramah lingkungan karena proses produksinya, yang melibatkan pengolahan batu bara menjadi kokas menghasilkan emisi yang merugikan lingkungan. Meijin Energy menerapkan strategi untuk mengimbangi emisi dari produksi hidrogennya dengan menggunakan kendaraan hidrogen. Hingga tahun 2023 melalui anak perusahaannya Feishi Technology, Meijin telah mempromosikan 1.600 kendaraan berbahan bakar hidrogen yang telah menempuh lebih dari 81 juta kilometer dengan aman. Meijin mengklaim bahwa mereka berhasil mengurangi emisi lebih dari 70.000 ton setara karbon dioksida. Satu kawasan yang terkonsentrasi, kemudian masing-masing industri ini saling terhubung produknya. Pada hari kedua, 31 Juli 2024, peserta diskusi kedua mengenai masa depan tanpa batu bara dan kunjungan lapangan transisi energi Tiongkok-Indonesia beranjak menyaksikan perkembangan industri energi terbarukan dengan mengunjungi Shaanxi Shuangliang Renewable Energy Industry Group dan China Energy Engineering Co Limited Shaanxi Electric Power Constructions. Kedua perusahaan ini memperlihatkan teknologi energi terbarukan yang mereka kuasai. Misalnya, di Shaanxi Shuangliang Renewable Energy Industry Group, perusahaan ini menyulap bangunannya dengan berbagai jenis pembangkit, seperti PLTS dengan berbagai tipe teknologi, termasuk tipe menara, tipe palung Concentrated Solar Power Parabolic (CSP Parabolic), dan tipe Fresnel atau reflektor. Selain itu, mereka juga menggunakan teknologi energi terbarukan lainnya seperti geothermal atau panas bumi, PLTB, dan penyimpanan energi. Menurut mereka, penerapan energi terbarukan di perusahaan ini setara dengan pengurangan 7 ton batu bara setiap tahunnya. Sementara di China Energy Engineering Co Limited Shaanxi Electric Power Constructions, perusahaan ini memperlihatkan kemampuannya dalam investasi dan konstruksi infrastruktur besar, kontrak proyek, dan manajemen operasi. Mulanya, perusahaan ini banyak bergerak di pembangunan energi fosil seperti PLTU batubara, kini merambah ke energi terbarukan. Kaltim juga lagi menyusun untuk perencanaan jangka panjang. Sampai 2045 kita itu ada ditargetkan sebesar 79% ya untuk penurunan pencapaian EBT-nya
Dan tentunya ini juga merupakan peluang, salah satunya adalah peluang investasi karena di Kaltim juga sekarang lagi berusaha untuk melakukan transformasi ekonomi. Di hari ketiga, hari terakhir agenda kunjungan 1 Agustus 2024, tim mengunjungi 3 tempat yang menunjukkan komitmen Provinsi Shaanxi untuk terus melakukan inovasi terkait energi terbarukan dan promosi pemanfaatannya. Di destinasi pertama, peserta menyaksikan proyek contohan terpadu penyimpanan tenaga surya, pengisian dan penyediaan tenaga listrik di stasiun tol Dayu yang dikembangkan oleh pemerintah Shaanxi. Di area tol tersebut, PLTS dipasang secara vertikal dan horizontal untuk memasuk energi yang dibutuhkan dalam pengisian daya kendaraan listrik yang terparkir. Untuk mengatasi sifat intermittent dari PLTS, pihak Tol Dayu juga melengkapi proyek ini dengan rangkaian penyimpanan daya berupa baterai. Hal ini sesuai dengan komitmen pemerintah Shaanxi untuk mempromosikan transportasi rendah karbon. Menurut data Departemen Transportasi Provinsi Shaanxi, hingga akhir 2023 terdapat 14.900 bus rendah emisi di Shaanxi atau 94,2% dari total jumlah bus di provinsi tersebut dan 24.800 taksi listrik yang mencakup 59,8% dari total taksi di provinsi tersebut. Selanjutnya, di tempat kedua, rombongan mengunjungi Taman Sains dan Teknologi Perlindungan Lingkungan Netral Karbon Green Valley atau LVG Zero Carbon seluas 150 are dan area konstruksinya seluas 170.000 meter persegi. Taman tersebut masih dalam tahap pembangunan. Kedepannya, LVG Zero Carbon ini digadang-gadang menjadi taman demonstrasi karbon netral yang terdepan di dunia yang menawarkan pengalaman menyeluruh dalam teknologi karbon netral. Ada macam aplikasi teknologi energi surya yang masih berupa prototipe atau model yang kelak dapat digunakan untuk mewujudkan kota hingga rumah yang nol karbon di Shaanxi, Tiongkok. Beralih ke destinasi terakhir, peserta menyambangi Institut Penelitian Desain Taiwan untuk industri batubara yang memaparkan upaya industri batubara dalam mengurangi emisi karbonnya. Perwakilan dari Indonesia dan Tiongkok juga saling berbagi pengalaman mengenai transisi energi di negara masing-masing. Pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Institute for Essential Services Reform, Shaanxi Carbon Peak Carbon Neutral Energy Revolution Research Institute, People of Asia for Climate Solutions, dan Energy Shift Institute untuk mempromosikan pengembangan energi rendah karbon serta kolaborasi dalam transisi energi, netralitas karbon, dan revolusi energi. Salah satu target kita adalah penggunaan dari solar panel. Jadi pengembangan tahapan di perencanaan kita di tahun 2030 sampai 2034 akan ada pengembangan solar panel untuk menggantikan power plant berbasis batu bara. Itu shiftingnya terjadi dengan penggunaan salah satunya solar panel dan juga biomas. Tapi kendalanya ada pertama itu terkait dengan kewenangan. Jadi kalau kita mau menggunakan EBT itu harus dengan arahan pusat juga. Sedangkan kewenangan Pemprov itu agak terbatas. Tapi untuk EBT di kawasan tertentu kayak kawasan industri itu bisa kita lakukan dengan bantuan dari berbagai pihak termasuk juga dari Cina yang sudah punya teknologi.